Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali mengikuti secara daring atau online ibadah GKP Jemaat Ephatha Cakung. Memasuki Minggu Paskah ke-7 ini yang bertemakan terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum memulai ibadah minggu ini, kini dengarkanlah pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Jemaat Tuhan, berikut ini adalah pokok-pokok warta jemaat bagi kita. Yang pertama, sesuai himbauan pemerintah mengenai PSBB agar jemaat tetap di rumah saja, maka untuk kurun waktu 24 Mei sampai 6 Juli 2020, segala kegiatan ibadah kategorial dilakukan dengan mendengarkan khotbah yang dapat diakses di media sosial GKP Cakung. Yang kedua, Majelis Jemaat atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang bertambah usianya sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, aksi kasih dari dan untuk kita. Diinformasikan aksi kasih ini sudah memasuki tahap ketiga. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbangkan, dan aksi ini tetap dilakukan selama masa pandemi COVID-19, sehingga kami tetap mengundang jemaat untuk menyumbang beras, bahan sembako, untuk dapat diberikan kepada sesama jemaat kita yang membutuhkannya. Mengingat dampak ini bukan saja mempengaruhi aspek sosial, melainkan juga aspek ekonomi. Untuk teknis pemberiannya, jemaat dapat membawanya ke gereja, dan bagi jemaat yang membutuhkannya juga dapat mengambilnya langsung di gereja atau menghubungi majelis jemaat. Mari saling tolong-menolong, berapapun jumlah yang Bapak Ibu berikan, kiranya dapat membantu sama jemaat kita yang membutuhkannya. Karena kita adalah gereja. Yang keempat, terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan masing-masing keluarga, diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan menyampaikan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer Bank BCA dengan nomor rekening 6330270 860 atas nama Margareta D. Sumua, atau dimasukkan ke amplop dan diserahkan di gereja. Yang kelima, untuk kebaktian tanggal 31 Mei 2020 dapat disaksikan di kanal media sosial GKP. Yang keenam, sebagai informasi tambahan, jika Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan salam goceng sebagai upaya mendukung kegiatan renovasi gereja, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri dengan nomor 1560014746947 atas nama Lim Yanto Sinaga. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Tetap sehat, tetap memakai masker dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Mari kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah saja. Bersukacitalah bersama seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kini kami mengundang jemaat mempersiapkan hati dan bersama kita akan memulai kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 4, bait pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa
Allah berfirman kepada umat-Nya, "Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku hadir di tengah-tengahmu, dan akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umat-Ku." Demikian pula Kristus telah bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Mari bersama kita menyanyikan dari PKJ nomor 5 bait yang pertama. Bersoraklah dan puji Tuhan. Baiklah saudara, kita akan bersama memulai kebaktian kita ini dengan pengakuan bahwa kasih yang kucurahkan dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus kiranya menjadikan engkau bersuka cita. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Saudara yang kekasih, nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga, yang begini katanya, "Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Demikianlah nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik saudara, kita menyampaikan doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, kami sungguh percaya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, Engkaulah Gembala Agung kami. Engkaulah juga Allah yang memiliki kami semua sebagai umat-Mu. Bahwa kami bukanlah hanya sekedar pengikut orang-orang percaya, tetapi kami adalah orang yang dimiliki oleh Engkau. Orang yang dipunyai sebagai milik Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan. Maka kami dengan sungguh yakin dan percaya Engkau akan memelihara, Engkau akan menjaga, Engkau akan melindungi, dan Engkau akan membela kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan dan ancaman apapun, kami yakin, kami percaya Tuhan Allah juga yang menjaga dan memeliharakan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan jugalah yang beserta dengan saudara-saudara kami di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan jugalah yang memberikan dan menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga yang memberikan kepada saudara kami yang tengah terbaring dalam kelemahan tubuh atau sakit karena sakit penyakit. Tuhan jugalah yang menghiburkan, menyertai, dan menjadi sumber pengharapan kesembuhan bagi mereka. Ataupun juga bagi saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan oleh karena pekerjaan, oleh karena usaha, dan juga oleh karena kehidupan keluarga dan yang lainnya. Kami percaya Tuhan jugalah yang menguatkan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di tengah-tengah situasi kehidupan di saat ini, sungguh kami mau pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan juga boleh memakai saudara kami sebagai petugas kesehatan, entah dokter, perawat, dan juga para medis lainnya, dan juga TNI, Polri, dan semua kami boleh sehati sepikir untuk dengan sungguh-sungguh berjuang untuk melawan virus corona ini dan memutus rankai penularannya. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami dan pimpin kami. Tidak hanya sekedar kami boleh belajar percaya kepada Tuhan, tapi kami juga boleh bertanggung jawab atas kehidupan kami dan kehidupan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, bertepatan juga dengan Hari Ekumene, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Dan tema yang akan kita renungkan adalah terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu dalam sukacita dan juga di dalam syukur kami, dan bahkan di dalam segala keberadaan kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapa dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang didengar, firman yang direnungkan juga boleh menjadi tuntunan bagi kami. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang kami puji dan kami sembah. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Amin. Saudara, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 begini katanya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang dianugerahi rasa untuk memiliki sesuatu. Entahkah dia memiliki barang, entahkah dia memiliki cita-cita, harapan, ataukah bahkan dia memiliki dia menguasai suatu kawasan, suatu daerah. Saudara, rasa memiliki inilah yang kemudian orang mengatakan sense of belonging. Tapi jangan salah arti, saudara. Rasa memiliki milik negara, panci milik negara, lalu dibawa pulang seolah-olah menjadi merasa miliknya sendiri. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rasa memiliki ini adalah bahwa sense of belonging, bahwa semua negara ini adalah milik kita bersama.
Rasa memiliki inilah kemudian kita merasa untuk menjaga. Karena kita punya rasa memiliki, maka kita akan menjaga. Kita akan memelihara. Kita pun juga akan kemudian menjaganya dengan baik. Contoh saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, suatu ketika saya memperhatikan seorang anak muda. Dia dibelikan motor oleh ibunya. Lalu kemudian motor itu dipelihara dengan baik. Setiap pagi ataupun juga setiap dia pulang dari mana, lalu kemudian motor itu dibersihkannya, dipelihara sedemikian rupa. Lalu kemudian dielap lagi sampai baik sekali, keadaannya bersih sekali. Dan bahkan kalaupun juga ada kerusakan-kerusakan kecil, dia segera akan memperbaikinya. Kenapa saudara? Karena dia punya rasa memiliki. Karena dia rasa memiliki itu dia menjaga, rasa memiliki itu dia memelihara, dan rasa memiliki itu pun juga dia akan melindungi barang miliknya. Saudara, kalau itu bukan miliknya, orang pun juga tidak akan ada tanggung jawab. Kalau itu bukan miliknya, mungkin dia pun juga tidak peduli mau baik, mau tidak, mau bagus atau tidak, bahkan mau rusak ataupun juga tidak, itu bukan milik dia. Karena itu saudara, beda sekali. Ketika kita sungguh-sungguh rasa memiliki kita begitu besar, rasa memiliki kita begitu kuat, maka kita akan menjaga, melindungi, dan memelihara apapun yang menjadi milik kita. Dan bahkan kita akan membela ketika ada orang yang merebutnya. Karena kita akan mengatakan itu adalah milik saya, itu adalah punya saya, sehingga saya akan membelanya sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan saudara, bisa kita bayangkan ketika setiap orang percaya itu disebut oleh Tuhan, kamu adalah milikku. Sebab semua adalah milikku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ketika kita ini adalah milik Tuhan, ketika kita pun juga adalah bukan hanya sekedar umat Tuhan, bukan hanya sekedar umat yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar orang-orang, sekumpulan orang yang mengaku lalu kemudian berikrar dan menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita menjadi umat dan menjadi pengikutnya. Tidak. Tetapi ketika Tuhan mengatakan engkau adalah milikku, mereka adalah milikmu, sebab segala yang menjadi milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai di sini, ketika kita beriman dan meyakini benar bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa kita pun juga adalah dimiliki oleh Tuhan, dipunyai, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, maka saudara, Tuhanlah yang akan memelihara, menjagai kita. Sebagaimana Tuhan memiliki kita, maka Dialah yang akan memelihara. Apa yang dimiliki oleh Tuhan, sebagaimana apa yang kita miliki, kita akan memelihara dengan baik. Kita pun juga akan menghidupi dan memberikan kehidupan. Kita pun juga akan menjaga dan menjagainya. Kita akan membela dan kemudian dengan sungguh-sungguh kita akan melindunginya. Karena itu saudara, kalau kita menjadi peternak domba, lalu ada domba-domba yang menjadi milik kita, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjagai domba itu. Kita akan memelihara mereka dengan baik. Saudara, kalau Tuhan Allah adalah gembala yang baik, maka kita semua akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Benar saudara, situasi saat ini begitu merepotkan dan begitu membuat kita menjadi banyak sekali mengalami kesulitan. Situasi pandemi saat ini pun juga membuat banyak orang pun juga mengalami kesusahan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita diingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kitalah juga yang akan dipeliharakan Tuhan. Kitalah yang akan dijagai dan dilindungi oleh Tuhan.
seberapa besar kesulitan yang kita hadapi, seberapa hebat tantangan dan persoalan yang begitu nyata di hadapan kita. Ketika Tuhan adalah gembala yang baik, saudara, dalam Pemazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembalaku, kita adalah milik Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Ia yang menuntun aku ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Saudara, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, persoalan, dan berbagai macam kesulitan, dan bahkan juga ancaman-ancaman, Tuhanlah yang memelihara kita sehingga kita tidak kekurangan. Tuhanlah juga yang akan menuntun kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi yang sulit melalui oleh karena wabah virus corona ini, kita harus melewatinya dengan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh menggantungkan harapan, menggantungkan percaya kita di dalam Tuhan Yesus. Dan dengan sungguh-sungguh kita pun juga harus yakin benar, kita adalah milik Tuhan. Dia yang akan menjagai dan melindungi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita nyatakan pengakuan iman kita dengan cara dinyanyikan. Yesus Kristus, anaknya yang membawa
kerelaan hati, kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan yang telah dihimpun oleh masing-masing keluarga dapat diserahkan kepada majelis jemaat dengan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan di gereja untuk mendukung segala keberlangsungan kegiatan pelayanan GKP Cakung. Sementara memberikan persembahan, bersama kita akan menyanyikan dari PKJ nomor 149 bait yang ke-1. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemberi berkat, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan senang dan ketulusan hati, kami dapat memberikan persembahan ini sebagai suatu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus, karena kami mengalami pengampunan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kini kami akan menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan di gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Baiklah saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.